Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang inventory. Hari ini kita sudah sampai di sesi 15.4, yaitu The Continuous Rate EOQ Model. Nah, jadi apa bedanya EOQ yang continue ini dengan EOQ yang konvensional? Ya, jadi yang sudah kita bahas beberapa pekan lalu itu namanya adalah EOQ yang biasa atau EOQ yang konvensional, atau boleh juga original atau ordinary, ya, terserah teman-teman bagaimana menyebutnya. Nah, dalam EOQ yang biasa itu kan ada satu asumsi, ya, bahwa kalau misalkan kita memesan 5.000 buku, ya misalkan, nah maka dia langsung datang, ya, 5.000 itu pada saat itu juga, ya, itu bisa datang. Nah, jadi itu cocok untuk perusahaan yang bergerak di bidang retail atau toko seperti itu, ya, asumsi tersebut, ya. Nah, akan tetapi kalau perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur, ya, pabrik, maka asumsi tersebut sepertinya tidak realistis, ya. Kalau misalkan kita langsung memproduksi, ya, misal 10.000 mobil pada saat itu juga. Nah, jadi tentunya proses produksi itu bertahap, ya, sedikit demi sedikit, ya. Nah, oleh karena itu, ya, untuk kasus yang seperti ini, maka EOQ yang biasa itu tidak realistis, ya. Nah, jadi kita gunakan pendekatan lain, ya, yang kita sebut sebagai the continuous rate EOQ model, atau boleh ada yang menyebutkan ini sebagai model EOQ aliran kontinu, ya, atau ada juga yang menyebutkan ini model EOQ aliran produksi, ya. Nah, jadi model EOQ ini sangat cocok, ya, untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, ya. Nah, jadi perusahaan yang membuat produknya itu sendiri, ya, dan dia memproduksi barang sembari melayani permintaan dari pelanggan. Nah, jadi EOQ yang continuous ini dia akan lebih realistis dibandingkan EOQ yang biasa, ya. Nah, karena kita asumsikan bahwa permintaan, ya, itu deterministik, ya, artinya sudah diketahui dengan pasti, ya. Kalau untuk yang probabilistik itu nanti di bab 16, ya, insya Allah. Nah, kemudian kita asumsi juga, ya, bahwa permintaan itu berada di laju yang konstan. Nah, jadi kita sudah membahas asumsi ini di pertemuan yang pertama, ya. Andai kata misal dalam sebulan itu ada 30 permintaan mobil gitu, ya. Nah, jadi satu mobil per hari seperti itu, ya. Jadi rate-nya itu konstan, ya. Nah, kemudian asumsi yang lainnya adalah shortages atau kekurangan barang itu tidak diperbolehkan, ya. Artinya semua permintaan itu dapat dipenuhi tepat waktu. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ya, ini semuanya, ya, notasi yang kita pakai, ya, itu sama dengan notasi yang kita pakai di EOQ yang biasa, ya. Jadi K itu adalah biaya pemesanan, kemudian D adalah permintaan, kemudian Q itu kalau di EOQ yang biasa adalah jumlah barang tiap kali pesan, ya. Nah, kali ini adalah jumlah satu kali aliran produksi seperti itu, ya. Kemudian H adalah penyimpanan, ya, biaya penyimpanan, ya, per unit per satuan waktu. Nah, yang beda di sini adalah ada R. Nah, jadi kita berkenalan dengan notasi baru yaitu R. R ini bisa dikatakan sebagai kapasitas produksi atau aliran produksi, ya, dari perusahaan tersebut per satu periode waktu. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya kapasitas produksi atau laju produksi, ya, boleh kita sebut sebagai laju produksi, ya, laju produksinya itu adalah R, ya. Nah, kemudian rentang waktunya, ya, rentang waktu produksinya itu adalah T, ya. Maka, ya, jumlah barang yang diproduksi dalam rentang waktu T, ya, adalah
ya, R kalikan T. Nah, jadi misalkan kita bisa memproduksi 5 mobil per hari, dalam 1 hari berarti kita bisa memproduksi 5 mobil. Kalau 2 hari berarti bisa memproduksi 10 mobil. Nah, jadi R itu adalah laju produksi. Oke. Nah, kemudian ini ada perbedaan ya. Kalau misalkan EOQ yang biasa ya, itu kan dia bentuknya seperti ini ya. Ya, ini pesanan datang kemudian habis gitu ya. Kemudian datang lagi. Kemudian berangsur-angsur habis, kemudian datang lagi gitu ya. Habis, nah seperti itu ya, seperti gergaji bentuknya ya. Nah, akan tetapi untuk aliran kontinu ini seperti segitiga ini ya. Nah, jadi dia ada saat dia naik ya, perlahan-lahan ya, kemudian pada waktu tertentu dia stop, kemudian mulai turun gitu. Oke. Nah, jadi kalau perusahaan tersebut bisa memproduksi dengan laju R ya, dia memproduksi R, kemudian pada saat dia memproduksi tersebut tetap melayani permintaan ya. Nah, ini maka ya, ini itu adalah net inventory gitu ya. Maka ibaratnya barang di gudang ya, atau persediaan kita itu adalah tentunya R dikurang D ya. Jadi banyaknya barang yang diproduksi dikurang dengan permintaan. Dan di sini tentunya R itu harus lebih besar dari atau sama dengan D ya. Jadi jangan besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi artinya jumlah yang diproduksi harus lebih besar dari permintaan ya. Karena asumsi kita kan permintaan harus dapat dipenuhi semuanya ya. Nah, berarti ya persediaan barang di gudang meningkat terus ya dengan gradien ini R min D ya. Jadi bertahap naik terus ya. Jadi walaupun ada barang yang diminta, tetapi ada barang yang disimpan ya, karena barang yang diproduksi itu lebih besar dari permintaan. Nah, kemudian pada waktu T-nya adalah Q per R ya, ini adalah T-nya absisnya ya, maka proses produksi pada siklus tersebut telah sempurna ya. Jadi seperti ini ya, kan kita punya ya, pada satu aliran produksi jumlah barang yang diproduksi itu adalah Q kan. Nah, jadi Q adalah R kalikan T, sehingga T sama dengan Q per R ya, sama di sini Q per R. Nah, jadi pada saat T-nya adalah Q per R ya, jadi pada rentang ini nih ya, rentang ini ya, sejumlah unit barang sudah komplit atau selesai diproduksi. Nah, kemudian rentang dari sini ke sini itu sudah tidak produksi lagi. Nah, jadi perusahaan tersebut tidak memproduksi lagi. Jadi bagian produksi itu bisa istirahat gitu ya, tetapi permintaan tetap dilayani ya. Jadi stok barang di gudang itu akan menipis perlahan-lahan ya. Nah, jadi ini akan berkurang seiring dengan adanya permintaan pelanggan ya. Nah, jadi pada saat dari sini ke sini itu tidak ada produksi ya. Nah, produksi itu dari 0 sampai Q per R berjalan gitu ya. Kemudian dari Q per R sampai sini, sampai Q per D ini tidak ada proses produksi ya. Akan tetapi tetap ya melayani permintaan pelanggan ya, sehingga ya barang di gudang itu menurun ya. Nah, kalau ini kita anggap sebagai garis lurus, maka dia memiliki gradien min D. Oke. Nah, teman-teman ingat ya, dalam satu siklus itu waktu yang dibutuhkan ya pada saat kita belajar EOQ yang biasa gitu ya, itu adalah Q per D. Ya. Mengapa? Karena banyaknya siklus dalam satu tahun itu adalah D per Q gitu ya. Nah, sehingga panjang satu siklus itu adalah 1 per D per Q ya, nggak lain adalah Q per D. Nah, jadi panjang satu siklus itu adalah Q per D, sama dengan pada saat kita belajar EOQ yang biasa. Oke. Nah, jadi ini sudah komplit ya. Ini namanya adalah satu siklus.
Nah, sudah ya. Sampai di sini level inventory itu 0. Nah, kemudian siklus yang lain akhirnya mulai lagi ya seperti ini. Kemudian kalau mau dilanjutkan nanti seperti ini lagi, terus saja. Nah, itulah dia aliran continue ya. Ya, continue ya. Karena pada saat EOQ biasa kan dia tidak continue kan, putus-putus kan. Nah, kayak gini kan. Ya tahu ya bedanya ya. Jadi kalau yang ini kan dia continue ya. Nah, ingat ya pada saat kita belajar tentang kalkulus kan kurva yang continue itu adalah pada saat kita menggambar itu tidak ada saat untuk mengangkat spidol seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau yang ini kan yang continue ini kan ya terus saja gitu. Tidak ada saat mengangkat spidol gitu ya. Baik. Nah, di sini ada hal yang menarik ya. Jadi pada saat T-nya adalah Q per R, nah kemudian ini adalah garis lurus dengan gradien R min D, ya maka berapakah titik ini? Ya, nah jadi ingat kembali ya teman-teman pada saat kita belajar persamaan garis lurus ya. Jadi misalkan kita punya Y sama dengan gradiennya itu M, ya berarti Y sama dengan MX. Nah, ada kata gradiennya itu 3, maka kita punya Y sama dengan 3X. Nah, jadi pada saat di sini 2, ya gradiennya 3, maka berapakah titik yang di sini? Ya. Nah, ya sudah ya, kita masukkan saja X-nya 2 ya di sini. Berarti 3 kali 2 yaitu 6, ya. Nah, berarti titik ini adalah ya sama ya, ini 2,6. Nah, jadi berapakah tinggi ini? Nah, jadi kalikan saja ya. Ya, Q per R ya, kalikan dengan gradiennya R min D gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Ini kita lanjutkan ya. Nah, paragraf yang ini adalah penjelasan kita tadi ya. Nah, sekarang biaya produksi itu bebas dari aliran produksi kita ya. Kita harus menentukan nilai Q yang meminimumkan biaya penyimpanan per tahun ya. Ditambah setup cost per tahun juga ya. Nah, jadi mohon dikoreksi di bukunya gitu ya. Ini ditambahkan kurang kata per tahunnya ya. Nah, kemudian kita tahu ya holding cost pada saat kita mempelajari EOQ yang biasa ya, kita tahu bahwa level inventory rata-rata itu adalah setengah dari level inventory maksimum ya, sama ya. Jadi kita tahu ya bahwa level inventory maksimum di sini adalah Q per R kalikan R min D ya, seperti itu ya. Jadi rata-rata level inventory kita adalah setengahnya ya. Jadi ini dia setengah dari ya level inventory maksimum. Nah, baik. Ya berarti holding cost per tahun ya. Ini per tahun juga di sini. Ya. Itu adalah H ya kalikan rata-rata inventory kalikan 1 tahun ya. Oke. Nah, jadi kita punya ya di sini H kalikan dengan rata-ratanya yaitu setengah kalikan Q per R ya kalikan R min D ya. Nah, kalikan 1 tahun ya. Jadi ini sama dengan yang ini. Ya, nah kemudian itu adalah biaya penyimpanan per tahun. Nah, sementara itu biaya setup ya, biaya setup atau biaya ordering ya, biaya pemesanan gitu ya, per tahun juga di sini mohon ditambahkan. Itu adalah ordering cost per cycle ya, kalikan banyaknya cycle per tahun ya. Nah, jadi ibaratnya kalau kita coret yang ini, maka dia akan konsisten dengan ruas kiri ini, ordering cost per year. Seperti itu, ya. Nah, biaya pemesanan per siklus itu kan K ya, sama dengan EOQ biasa.
ya berarti ini K, ya. Kemudian banyaknya siklus per tahun itu adalah D per Q, ya. Makanya kita punya K kalikan D per Q. Nah, sudah gitu ya. Nah, berarti ya kita gabungkan mereka, ya. Ya, holding cost per year ya ditambah dengan ordering cost per year. Ya. Jadi tentunya kita tambahkan ini, ya. Dan yang ini, ya, kita tambahkan, ya. Ini dia hasilnya. Nah, ini adalah total cost per tahun. Nah, baik. Nah, sekarang ya kita ingin mencari optimal run size-nya atau Q bintangnya, ya. Nah, Q bintangnya itu seperti apa, ya? Atau kita sebut optimal run size, ya. Ya, karena kita bekerja pada EOQ yang kontinu, maka caranya ya adalah dengan menggunakan turunan, ya. Baik, kita tulis dulu di sini. Baik, nah ini dia total cost-nya sama dengan H kalikan R min D per 2R kalikan Q plus KD per Q, atau boleh K kalikan D kalikan Q pangkat min 1. Nah, ini harus kita turunkan terhadap Q, ya. Nah, jadi yang ini turunan terhadap Q-nya tentunya adalah unsur yang ada di depan Q itu sendiri, ya. Jadi kita punya H dikalikan R min D dibagi 2R, ya. Kemudian yang ini turunan terhadap Q tentunya min 1 kalikan KD, kemudian Q berpangkat min 2, ya. Kenapa? Karena min 1 dikurang 1 itu min 2. Nah, itu kita samakan dengan 0, ya. Jadi mengapa sama dengan 0? Karena dia adalah syarat agar sebuah kurva atau sebuah fungsi itu mencapai titik ekstrimnya. Nah, baik. Nah, sekarang saya nyatakan dulu ini menjadi seperti ini per 2R. Kemudian yang ini boleh kita sebut sebagai KD per Q kuadrat, ya, sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebut, ya. Jadi ini unsur yang ini kalikan Q kuadrat, ini juga Q kuadrat, yang ini kita kalikan 2R, ini juga 2R, ya. Sehingga penyebutnya sudah sama, boleh kita gabungkan, ya. Sebenarnya teman-teman bisa konfirmasi sendiri, cuma tidak apa, kita lakukan bersama-sama. Maka kita punya yang atas menjadi seperti ini, ya. Kemudian per penyebutnya, oke, 2R Q kuadrat, oke, sama dengan 0. Nah, agar ekspresi ini sama dengan 0, maka yang atas saja yang sama dengan 0, kayak gitu ya, karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka kita bisa menyatakan ini, ya, sebagai, oke, ya, boleh kita pindah ruaskan. Kemudian kita bisa menyatakan Q kuadratnya adalah, ya, 2KD R per, ya, dibagi H kalikan R dikurang D, ya. Nah, baik, teman-teman mungkin sudah sangat familiar ya dengan bagian yang ini gitu ya. Oke, nanti boleh kita nyatakan bahwa akar dari 2KD per H itu adalah EOQ gitu. Oke, itu nanti ya. Nah, baik, sehingga ini boleh kita nyatakan Q-nya, ya, itu sebenarnya ada plus minus gitu ya. Akan tapi kita ambil yang positif saja, ya, berarti akar 2KD, ya, kemudian, ya, per H, ya, kemudian kita kalikan dengan R per R min D, gitu ya. Baik. Nah, berarti ini adalah akar dari 2KD per H dikalikan akar dari R per R min D, ya. Atau teman-teman sudah tahu ya bahwa akar dari 2KD per H itu adalah, ya, EOQ, ya. Berarti optimal run size-nya, ya, itu adalah, oke, ya, EOQ dikalikan akar R
dibagi dalam kurung R min D. Seperti itu ya teman-teman. Nah baik, akan tapi sebenarnya ini ada satu langkah lagi ya untuk menjamin bahwa dia nilai yang minimum seperti itu, yaitu dengan uji turunan kedua ya. Jadi kita gunakan uji turunan kedua, kita evaluasi pada titik itu, maka nilainya harus besar dari 0 ya untuk titik minimum. Baik, nah ini ada yang kurang ya, kita lengkapi ya di sini. Nah, jadi kita langsung saja ke satu soal ini ya. Ini juga di soalnya sebenarnya sudah ada pembahasannya ya kan, tapi tak apa ya, kita bahas. Oh ya, kebanyakan mahasiswa yang terdahulu gitu ya, itu kesalahannya bagaimana cara membedakan D dengan R ya. Beda ya, kalau D itu adalah permintaan, sementara itu R adalah kapasitas produksi. Nah, baik, jadi di sini ada sebuah perusahaan yang bernama Macho Auto Company. Dia ingin memproduksi 10.000 rangka mobil. Nah, jadi ini adalah D-nya ya, permintaan yang harus dipenuhi gitu. Ya. Baik, ini adalah D-nya. Nah, kemudian setiap rangka mobil tersebut ya harganya adalah $2.000 ya. Nah, ini kita lambangkan dengan P sebenarnya ya. Walaupun P itu tidak muncul ya sepertinya di rumus, akan tetapi tidak masalah, ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung holding cost-nya. Nah, kemudian kapasitas produksinya, nah ini dia R-nya gitu ya, 25.000 ya per tahun. Nah, butuh $200 untuk menyetup ya setiap aliran produksi ya. Jadi kalau EOQ yang biasa ini adalah biaya pemesanan, tetapi di sini biaya setup ya. Berarti kita lambangkan dengan K. Kemudian H itu adalah 25 sen ya per dolar nilai inventory kita ya. Nah, berarti boleh kita tulis H adalah 0,25 ya per dolar inventory kita. Oke. Nah, baik. Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya. Ya, silakan dihafalkan rumusnya. Ya, yaitu ya Q adalah EOQ dikalikan ya akar dari R per R min D gitu ya. Nah, baik. Jadi lihat di sini H itu berarti dapat 500 ya, yaitu 0,25 kalikan harga mobilnya ya. Baik ya, jadi solusinya ya, atau boleh kita tulis ya optimal ya, optimal run size-nya ya, itu adalah ya 2 KD per H dikalikan R per R min D ya. Ini semua diakarkan atau boleh ya ini pangkat setengah ya. Oke, kita substitusikan saja ya. Ini berarti 2 dikalikan K ya, K-nya adalah 200 dikalikan R ya, kalikan D maaf 10.000 dikalikan R-nya 25.000 ya, kemudian dibagi dengan H-nya adalah 500. Oke. Ya, kemudian dikalikan 25.000 ya, dikurang 10.000. Oke. Ini semua nanti kita tarik akarnya ya, atau berpangkat setengah ya. Baik, silakan dihitung dan konfirmasi. Ini hasilnya adalah 115,47. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari ya banyak siklus per tahun ya, berarti D per Q ya, berarti 10.000 per ya 115,47, yaitu ada 86,60 ya siklusnya. Jadi kalau mau kita buat grafiknya ya, aliran produksinya ya, maka kita akan bisa buat grafiknya seperti ini ya. Ini absisnya, kemudian nah seperti ini ada 86 siklus gitu ya sampai ujung gitu ya. Cuma nggak usah lah buat 86 secara lengkap ya, jadi kita buat seperti ini aja.
Dan kemudian kita ambil contoh ya, salah satu siklus ini ya, untuk mencari berapa nilai Q per R dan Q per D-nya. Jadi bisa jadi ini kayak gini atau kayak gini gitu ya. Nah sekarang kita sketsakan ya. Nah jadi ini kita buat ya. Nah yang di sini itu adalah Q per R ya. Kemudian panjang yang di sini, panjang siklusnya itu adalah Q per D ya. Kemudian tingginya ya, kita sudah belajar tadi, yaitu Q per R kalikan R min D. Nah coba kita substitusikan saja nilai yang tadi. Q nya kan 115 ya, ya 115 ya, 47 ya, ya R nya 25.000 gitu ya. Nah berarti Q per R ya itu adalah 115,47 dibagi 25.000 ya, yaitu 0,000462 tahun ya. Nah berarti kalau kita mau ubah ini dalam satuan hari, berarti kita kalikan dengan 365 ya. Dalam satu tahun ada 365 hari ya. Tiap hari kita kerja gitu ya. Berarti kita punya 1,68 hari gitu. Nah itu masa produksi gitu ya. Kemudian Q per D-nya adalah 115 per 10.000, yaitu 0,01155 tahun gitu ya. Kita kalikan dengan banyaknya hari dalam satu tahun ya. Berarti kita punya ya 4,21 hari ya. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa lebih banyak waktu istirahatnya gitu ya. Oke, nah sekaligus saja ya mencari Q per R ya, kalikan R min D nya ya, kita hitung. Berarti kita punya Q per R nya adalah 1,68 ya. Kemudian kalikan R nya 25.000 ya, dikurang 10.000 ya. Jadi ini 15.000, berarti kita kalikan hasilnya adalah ya 69,28. Jadi kita punya grafiknya bentuknya seperti ini ya. Kemudian maksimumnya ini 69,28 ya. Jadi maksimum barang yang ada di gudang itu adalah 69,28. Kemudian Q per R nya adalah 1,68 ya. Berarti di sini adalah 1,68 hari ya. Kemudian satu siklus full itu adalah ya 4,21 ya hari. Nah seperti itu ya. Baik, nah ini boleh teman-teman lanjutkan ya, siklus yang kedua seperti itu boleh ya, dengan bentuk yang sama ya dengan siklus yang pertama. Oke, jadi seperti ini, turun lagi dan seterusnya ya. Tapi tidak perlu kalian pada saat ujian membuat 86 seperti itu gitu ya. Jadi boleh ringkasnya seperti itu saja ya. Nah ini boleh kalau mau kita lanjutkan ya. Ini 5,89 dapat dari mana? Dapat dari 4,21 tambah 1,68. Kemudian di sini 8,42 gitu. Nah ini kita tulis absisnya T. Baik ya, demikian mungkin ya bahasan kita kali ini ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman harus hafalkan ya rumus dari EQ continue itu ya. Tidak susah untuk dihafalkan, dan ingat juga ya dalam pengerjaan soal itu kalau satuannya dalam tahun maka harus kita konsistenkan ya satuannya ya, biar tidak salah dalam mengerjakan soal. Oke, baik, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Oh ya, ini saya lengkapi dulu, ini ada yang kurang ya, silahkan kalian lengkapi di bukunya juga ya. Ini ya 500 kalikan 25.000 dikurang 10.000.
Oke, baik ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita ketemu di pertemuan yang akan datang dalam topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.